ada semacam kebiasaan untuk memotong puncak dari tumpeng diserahkan pada orang yang paling terhormat. Itu udah salah loh. Puncak dari tumpeng itulah integritas, tempat rumah Tuhan. Karena dari puncak itu diatur arsitektur dari tumpeng itu. Jadi landasan tumpeng itu turun dari garis puncak tumpeng itu sendiri. Nah karena itu memotong tumpeng itu nggak boleh yang atas duluan, integritasnya hilang. Mesti dari bawah perlahan-lahan. Itu filosofi Jawa dalam cara memotong tumpeng. Dan saya terangin Jawa dulu baru saya pergi ke Yunani ya. Jadi memang kita anggap itu sebagai ya itu penghormatan. Tapi justru kita mesti cari orang yang paling bajingan untuk kita kasih potongan tumpeng itu tuh. Bukan pada orang yang sudah terhormat. Itu nilainya. Itu terkait dengan, saya sekarang pergi pada Yunani, kata yang kita bicarakan tadi, yaitu keutamaan keunggulan dalam bahasa Latin, dalam bahasa Greek, Yunani artinya Greek, namanya arete. Arete artinya keutamaan keunggulan itu. Dari kata arete itu datang kata aristokrat, artinya kemuliaan, orang yang mulia terhormat. Dari kata arete itu datang kata adaromai, artinya berdoa. Jadi kata keunggulan itu tidak dimaksudkan untuk menilai orang, tetapi untuk memungkinkan dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu poinnya tadi tuh. Jadi kalau Anda maling, lakukan kemalingan itu dengan bertanggung jawab. Kalau Anda koruptor, korupsi aja. Karena itu keunggulan Anda. Yes, saya serius terangin itu. Yang tidak mulia kalau seorang koruptor minta hukumannya diringankan, itu tidak mulia. Kalau seorang maling itu minta hukumannya nyogok jaksa, itu tidak mulia. Di dalam pikiran orang Yunani, tidak semua orang adalah orang baik. Yang berbahaya kalau orang baik berbohong. Yang berbahaya kalau orang jahat jadi munafik. Jadi saya menganjurkan, biarkan aja seseorang yang jadi koruptor, oke, Anda koruptor, Anda tanggung jawab dengan perbuatan Anda adalah arete, Anda mulia itu. Tapi kalau koruptor minta partainya membela dia, itu artinya koruptor yang buruk. Koruptor yang dungu namanya tuh. Saya serius ya, karena diminta oleh moderator terangkan itu secara sempurna itu. Jadi, kalau kita pergi kembali pada prinsip-prinsip etik itu tidak mengatur mana yang baik, mana yang buruk. Etik itu diajukan pada kita untuk memberi keterangan kenapa Anda jadi baik, kenapa Anda jadi buruk. Jadi argumen itu yang lebih penting tuh. Kalau baik dan buruk dengan mudah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi moral call itulah yang menguji Anda tuh. Saya menjadi orang jahat, saya pertanggungjawabkan kejahatan saya. Itu namanya kejujuran. Saya mau berbuat baik, saya pertanggungjawabkan kebaikan saya. Itu namanya kejujuran, itu namanya integritas, itu namanya integrer, artinya tegak. Koruptor yang minta pengurangan hukuman dengan segala macam dalih, bahwa dia masih punya anak istri, dia masih punya anak kecil, itu koruptor yang tidak berintegritas. Iya, that's the logic itu. Jadi tadi yang diterangkan kita bahas, kita bedain juga antara etika, etik, dan kode etik. Kode etik bisa dibikin banyak, 20, 30, 100, dan kita nggak bisa hafal itu. Tapi etik itu cuma satu, Anda bertanggung jawab aja. Yang diterangkan Pak Bagi Ramadan tadi, bertanggung jawab terhadap kejahatan yang Anda buat, bertanggung jawab terhadap kebaikan yang Anda buat, itu selesai masalahnya.